Ira Damayanti adalah diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Perempuan yang menjabat sebagai CEO Skylar Terra LLC di Amerika ini kerap membantu para pengusaha Indonesia untuk melakukan ekspor melalui Organisasi Indonesia Diaspora SME Export Empowerment and Development (IDSID). Dengan pengalamannya mengurus perdagangan luar negeri, Ira merupakan trainer ekspor bersertifikat BNSP. Perempuan lulusan ITB ini dikenal juga sebagai SME Export Curator, Empowerment and Development Specialist. Kita sambut Ira Damayanti, Ketua Umum Indonesia Diaspora SME Export Empowerment and Development (IDSID). Oke, terima kasih Clara. Baik, Bapak Ibu peserta Martes Hangout 2022. Saat ini saya sudah bersama dengan Kak Ira Damayanti, Ketua Umum Indonesia Diaspora SME Export Empowerment and Development atau IDSID. Halo Kak Ira, apa kabar? Halo juga Mas Hafiz, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih loh Kak udah berkenan nih untuk sharing sama teman-teman UKM yang ada di Martes Hangout 2022 nih Kak. Siap, semangat pokoknya. Siap. Kak, aku mau tanya-tanya sedikit dong Kak mengenai dunia ekspor untuk UKM di Indonesia Kak. Nah, kalau kita lihat kan sebetulnya sudah cukup banyak ya UKM kita yang sudah menjajaki pasar ekspor. Tapi kalau dari Kak Ira dan IDSID melihat seberapa besar sih Kak peluang untuk UKM kita atau UKM Indonesia ini untuk masuk ke pasar ekspor Kak? Iya, sebenarnya sih peluang itu besar Mas, besar sekali gitu. Dan pasar tuh sebenarnya terbuka lebar. Cuma memang harus dikembalikan kepada UKM-nya lagi. Apakah dia sudah punya kualitas, kita punya standar 5K yang harus kita penuhin ya. Khususnya untuk UMK rata-rata produk retail jadi gitu kan. Jadi bukan produk yang komoditi atau produk-produk yang pabrikan. Nah, standar kami itu ada 5K, ada kualitas, kuantitas, kapasitas produksi, kontinuitas bahan baku, dan kemasan. Nah, kadang 5K inilah yang memang harus dipenuhi dulu. Kemudian standarisasi dan sertifikasi. Disinilah kadang challenge-nya buat UKM itu belum banyak yang bisa memenuhi 5K itu tadi. Kadang UKM-nya udah bagus gitu kan, tapi ternyata dia kapasitas produksinya kecil. Nah, habis itu kadang sudah cukup besar, ternyata bahan bakunya ternyata challenging juga karena ada juga mungkin yang berbahan baku ada dari importnya mungkin atau mungkin bahan bakunya mungkin ketika sudah ada permintaan banyak mungkin tidak continue untuk dapat supply-nya dan makin mahal karena mungkin harus berebut juga dengan pihak yang lain. Jadi hal-hal ini yang menurut saya sih yang harus dipersiapkan gitu karena ekspor buat UKM itu nggak bisa ujuk-ujuk ekspor gitu kan Mas, harus dipersiapkan tata kelolanya gitu. Jadi nggak hanya bisa ekspor sekali 2 kali, satu kiriman 1-2 kali udah, tapi kan kita maunya continue. Nah itu sih jadi memang yang harus diperhatikan oleh teman-teman UKM gitu. Sebenarnya kalau pasar itu di mana aja sih sebenarnya namanya juga orang jualan ya, market itu anywhere itu ready sebenarnya. Cuma tergantung kesiapan UKM. Kira-kira itu. Oke, 5K tadi ya, Kak Ira ya. Tapi jika kita bicara soal tadi kelayakan untuk ekspor tadi sebenarnya di luar 5K tadi kalau kita bicara dengan legalitas, apakah sudah harus berbadan usaha atau misalnya perorangan bisa nggak sih untuk melakukan ekspor? Sekarang sudah, asal dia punya NIB. Nah, nanti NIB nanti didaftarkan untuk bea cukai untuk mendapatkan PEB. Cuma kalau UKM itu lebih bagus memang kan karena masih skalanya kecil ya. Biasanya pakai forwarder atau pakai courier service aja udah cukup. Biasanya kan trial dulu. Jadi gini, prosesnya UKM untuk dapat ekspor itu kan nggak ujuk-ujuk habis itu dapat kontainer gitu kan. Jadi ada proses di mana harus trial market. Jajal market dulu, laku nggak produknya. Nah, itu biasanya paket-paket dulu produk sampel, kemudian produk yang agak-agak besar, mungkin paket-paket yang 25 kilo. Kalau di bawah 25 kilo saya rasa cukup aja pakai, saya nyebut beberapa brand ya, seperti UPSK atau DHL, RTS, itu sudah cukup untuk 25 kilo itu udah banyak ceritanya untuk produk fashion, untuk produk snack misalnya, atau sambal, atau rata-rata kan UKM produknya kayak gitu ya. Itu sudah kalau continue aja itu sudah cukup dan itu sebenarnya nggak perlu ribet. Tapi sekali lagi, apakah pasar itu menerima produk itu secara continue?
Kadang orang cuma ekspor cuma sekali aja, habis itu nggak mandek. Karena apa? Karena hal-hal tadi itu. Dan belum tentu ketika trial market itu harus rajin mau ikutin apa kata market. Misalnya nih bikin sambal kepedesan, ngirimnya ke pasar yang orang-orang bule misalnya. Aduh, kan nggak semuanya tahan pedes ya gitu kan. Makanya pengetahuan pasar, riset pasar itu penting untuk apa? Untuk mapping pasar. Kita tuh maunya map pasar mana sih? Apakah pasar orang diaspora aja? Oke, saya mau ke Jepang misalnya. Pasarnya siapa? Apakah sambal bledek kita atau sambal julid kita mau ke pasar orang-orang Jepang apa atau orang Korea misalnya? Enggak, mau ke diasporanya aja deh. Berarti harus tahu titik-titik diasporanya mana sebagai simpul untuk dia memasarkan produk. Atau orang asli sananya, katakanlah ke pasar Jepang, ya untuk orang Jepangnya. Lah, apakah orang Jepangnya mau dengan produk yang taste-nya itu masih taste kita? Jadi hal-hal itu yang kita harus pahami, pasarnya mau dibidik pasar mana supaya juga tepat sasaran. Kira-kira itu. Oke, tapi menariknya gini Mbak, apakah untuk ekspor ini tadi kan ada trial marketnya dulu, kita harus tahu pangsa pasarnya, target pasarnya siapa, terus kita harus tahu karakter mereka, pokoknya riset dulu ya. Berarti menjajaki pasar ekspor ini bisa dengan cara tanpa ada permintaan dulu nih baru kita ekspor, atau kita masuk dulu baru kita tes ombak atau apa bahasanya? Sebenarnya sih kayak seperti dagang biasa atau penjualan marketing biasa ya. Pasti kita berkenalan dulu dong. Tinggal yang simpulnya siapa gitu. Katakanlah gini, kita juga nggak bisa, apalagi kita kemarin UKM ya Mas, karena gini, ekspor untuk UKM itu strukturnya atau load-nya itu beda dengan ekspor yang sudah pabrikan, yang produk seluruh dunia katakanlah membutuhkan. Tapi UKM kan pasti kapasitasnya nggak besar, kalau nggak disebut UKM dong. Kalau kita mau produk katakanlah snack kalau namanya UKM ya pasti omsetnya aja dibatasi ya nggak sih? Kalau pabrikan kan tentunya enggak. Nah di situ kita nunggu inquiry gitu loh. Sekarang jujur aja, emang ada inquiry batik gitu dari negara sesuatu yang mau mengimpor atau membutuhkan produk kita secara kontaineran? Kan enggak. Nah makanya kenapa UKM memang harus memperkenalkan diri dulu terhadap berbagai simpul-simpul di luar negeri yang berpotensi untuk cari buyer itu tadi. Nah sekarang karena sudah mengglobal, ya gunakanlah metode-metode yang katakanlah dia aktif mungkin di sosmednya, di Instagramnya untuk pengenalan, tapi memang belum jualan dulu. Yang penting orang publik tahu dia punya produk apa. Kayak gitu. Jadi memang harus kenalan dulu ceritanya Mas, dan harus rajin misalnya ikut pameran, ikut trade show, karena biasanya kenalannya itu di situ kalau untuk memang tujuan kita untuk cari buyer yang cukup signifikan ya. Gitu. Dan apakah kalau sekarang kan ada yang namanya e-commerce ya, Mbak? Apakah apakah hal tersebut atau platform ini juga sangat membantu sebetulnya untuk teman-teman UKM menjajaki pasar ekspor? Nah, ini bedanya e-commerce-nya itu e-commerce apa? Kalau e-commerce yang untuk retail, katakanlah Amazon kah, atau mungkin Lazada kan sekarang juga udah cross border ya. Shopee kalau nggak salah juga udah cross border. Itu paling pembelinya cuma satu-satu aja customer-nya. Kecuali kalau kita mau ikut Alibaba misalnya, atau mau ikut Go Forward, itu biasanya, tapi umumnya adalah untuk komoditi. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk produk-produk lain, tapi prosesnya cukup panjang untuk UKM karena apa? Buyer harus kenal dulu produk kita seperti apa. Kalau cocok baru, gitu kan? Seperti misalnya ada teman saya di Amerika, dia cocok sama keripik singkong kita misalnya. Oh 1-2 pengiriman cocok, kualitasnya oke, kemudian kemasannya juga sudah diperbaiki, tapi itu berproses ya, kita nggak bisa ujuk-ujuk dapat buyer karena kita kirim sampel aja, oh kemasannya harus standar nih, nutrition facts-nya, labelingnya, kemudian bahasanya itu harus standar. Lagi kalau misalnya ke negara lain, Amerika masih gampang pakai bahasa Inggris, tapi kalau kita mau ke Saudi harus ada tulisan Arabnya, belum lagi harus terdaftar juga di FDA kalau Amerika, kalau Saudi SFDA misalnya, itu butuh proses sampai dapat order kontaineran. Jadi proses itulah yang menjadikan UKM ini tangguh nggak, gitu kan? Dia merasa, waduh susah banget sih untuk ekspor, untuk masuk ke Saudi aja harus SFDA, harus ini. Kadang titik jenuh menunggu kepastian itu yang menjadi ujian bagi UKM. Apakah dia memang niat untuk ekspor atau aduh nggak usah deh kita ikutan ekspor, habis ribet nih ngurus SFDA aja harus 2,5 juta, dia harus keluarin duit. Belum lagi ganti kemasan karena harus ada tulisan Arab. Itu belum lagi kalau ke negara yang ada berbahasa Perancis, negara berbahasa Jepang misalnya, pasti kan ganti kemasan dan itu investasi
ini yang kadang UKM kita juga tidak memandang kemasan dan sertifikasi itu menjadi investasi. Jadi memang harus fokus pasarnya. Kalau dia mau pasar yang berbahasa Arab, ya fokus aja ke situ dulu, jangan lirik-lirik pasar Jepang atau pasar yang bernegara lain, karena pendekatannya itu akan berbeda, baik itu kemasan maupun sertifikasi yang harus diurus. Gitu. Jadi nggak bisa mau ke pasar mana ekspornya, apa aja deh yang penting ekspor. Nah itu membabi buta tuh, mending kan kita jadi sniper daripada membabi buta nembaknya. Oke, buat better menjadi sniper daripada jadi Rambo ya Mbak ya. Bener, nggak kena sasaran kalau cuma buang-buang peluru gitu kan. Tapi dengan PR yang sebenarnya seperti ujian ya Mbak ya, persyaratannya banyak, kompleksitasnya juga tinggi. Tapi apakah benefit atau peluang yang ditawarkan itu sebanding sebetulnya Kak Ira? Nah ini juga yang harus dipahami bahwa kalau dia memang berniat ekspor gitu, berarti kan dia harus sudah menghitung gitu kan, hitung ruginya. Jadi nggak hanya tren aja. Oke, saya mau ekspor karena lagi booming nih ekspor. Padahal dia sebenarnya nggak ngitung bahwa ruginya ternyata banyak juga karena banyak hal yang harus dipersiapkan gitu kan. Seperti saya bilang, harus ngurus sertifikasinya, belum lagi gonta-ganti kemasannya aja udah berapa lama gitu kan. Kemudian juga berbagai macam penyesuaian yang memang butuh waktu, butuh pemikiran, butuh dana. Sedangkan dia sebagai UKM harus terus jualan karena dia harus hidup gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang kalau untuk ekspor memang divisinya mungkin dibedakan ya, atau mungkin yang lokal terus aja dijalankan, yang lokal dia udah lancar penjualannya, tapi untuk ekspor memang dipersiapkan khusus, kecuali memang dia fokusnya ekspor, dia punya income lain selain jualan itu misalnya, itu bisa direncanakan lebih rapi lagi. Tapi yang penting perencanaan ekspor itu Mas, yang masih jarang untuk rapi perencanaannya. Jadi kadang ikut-ikutan ekspor jadi mau ekspor semua, padahal sebenarnya masih banyak challenge-nya. Saya sih malah khawatir teman-teman tuh malah justru rugi. Karena apa, ngurus-ngurus itu kan berbiaya semua. Gitu kan. Kadang orang ngira, nanti kan sertifikasi dibayarin buyer. Itu sertifikasi apa dan bayar seperti apa ya kan? Itu kan beda-beda. Ya, kalau misalnya untuk produk-produk UKM biasanya itu kan namin ya nggak sih. Kemudian produk-produk yang yang kita nggak mau susah deh, produk fashion aja misalnya itu nggak perlu sertifikasi yang berlebih gitu kan. Tapi kan menyesuaikan apa yang disukai di sana, misalnya motif. Kita punya banyak batik, tapi yang pakai baju batik siapa di luar negeri? Gitu. Belum lagi size-nya. Muat ya size kita sama yang di sono gitu kan. Itu juga harus diubah lagi kan. Gitu. Dan kita kan jualan batik kan nggak hanya 1-2 helai di sana. Ya kan? Bukan apa rugi di ongkir nanti. Nah, itu UKM-nya merasa untung nggak ketika ongkirnya ternyata lebih mahal daripada jualan barangnya. Ada temen tuh dia tuh happy dapat buyer, bukan buyer, trial masih ke Jepang gitu kan, keripik ceritanya, harga keripiknya cuma 90.000 Mas, ongkirnya 900.000, kan dia pusing. Nah, hal-hal itu yang harus memang benar-benar perencanaan, dia harus investasi trial, investasi tadi itu standarisasinya, sertifikasinya, kemas itu semua harus dihitung secara bagian dari investasi. Baru kita dengan 2 tahun proses saya harus bisa ekspor karena saya sudah investasinya sekian. Gitu. Jadi nggak bisa tahu langsung dengan ekspor habis itu ujuk-ujuk ada buyer, ya syukur kalau ada. Biasanya orang-orang kita juga diaspora yang produk kamu bagus nih, kayak produknya Masnya bagus nih Mas, ini mejanya boleh deh satu lusin ya gitu kan. Tapi kan biasanya buyer retail, buyer yang untuk kita aja gitu kan, bukan untuk yang kita pengen skala besar atau dipakai untuk semua orang gitu. Jadi memang kalau yang saya berikan, saya ajarkan ini nanti malam saya juga sedang mengajarkan juga nih pada pendamping UKM, Kemenkop UKM itu mengajarkan UKM step by stepnya ekspor for dummies ceritanya Mas, gitu, for beginners supaya paham fondasinya dulu. Kita nggak belajar dulu importer, belajar dulu bagaimana mencari buyer ketika produknya belum ready. Gitu, karena nanti kasihan, nanti sibuk cari buyer dapat tapi produknya nggak siap kan juga kasihan juga. Gitu kira. Boleh dong Kak Ira di spill di sini juga dong step by step-nya mungkin secara ringkas seperti apa sih teman-teman UKM tuh kalau misalkan kayak feeling biasa kan
teman-teman UKM selain ada data juga main feeling juga nih Mbak. Oh, kayaknya oke nih buat Mbak. Itulah orang kita baper dulu ya kan. Main feeling, main perasaanku ini sukses deh gitu kan. Tapi Iya, perencanaan terukurnya itu yang memang harus lebih digencarkan daripada pakai feeling gitu. Takutnya nanti kalau pas jatuh itu kan juga apa sih, kasihan juga gitu. Nah, step-stepnya kalau menurut saya kita harus paham produk saya. Biasanya ini kita UKM produk ya, karena UKM itu terbagi dua, UKM produsen sama UKM jasa. UKM produsen itu jelas-jelas dia punya produk untuk dijual. Kalau UKM jasa itu memang dia kerjaannya memang dia mengekspor produk orang. Jadi dia sebagai agency, marketer, trader, trading house, agregator. Jadi ada dua pendekatan gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sedang banyak digencarkan adalah yang UKM jasa ini, trader. Jadi produk apapun pokoknya dapat bayar sikat gitu kan. Tinggal dicari produknya. Nah, pertama itu identifikasi produk kita, potensial ekspor enggak. Nah, kira-kira produk ini mau dijual kemana gitu kan. Misalnya produk saya terasi gitu kan. Kira-kira yang mau beli terasi saya di luar negeri siapa coba? Gitu kan, kita harus paham gitu. Nah, makanya butuh riset pasar dulu dengan produk kita, kira-kira siapa yang akan pakai produk kita gitu. Kemudian baru ketika kita udah tahu pasarnya, misalnya saya mau buat kayak seperti saya pakai ini kan tenun Sulawesi yang saya pakai. Kayaknya ini bisa deh, motifnya kan cukup simpel kan, di pasar-pasar Asia, misalnya pasar Hong Kong atau pasar Jepang gitu kan. Saya riset pasar di sana ada nggak sih motif-motif kayak gini misalnya. Nah, setelah riset pasar misalnya, aduh warnanya kayaknya terlalu kontras deh, merah sama biru. Gimana kalau biru tua, biru muda aja deh misalnya. Nah, itu di product development setelah kita riset. Kira-kira menyesuaikan selera pasar gimana dengan produk kita. Itu biasanya perubahan rasa, perubahan taste, perubahan motif, itu bagian dari product development yang harus dipenuhi kalau kita mau pasar ekspor. Nah, kemudian setelah itu kita harus tahu standarisasi seperti apa ya. Misalnya saya mau jual kemana? Saya mau jual ke pasar Jepang. Jepang kan orangnya segini-gini aja gitu kan. Oke, berarti ukurannya sama. Tapi ketika kita mau ke pasar Amerika atau mau ke Australia aja, orangnya kan gede-gede. Lah, size kita muat enggak? Jangankan gitu, Mas. Saya ke Jogja aja, brand A sama brand B aja sama, size-nya M gitu. Tapi beda kita pakai, ya nggak sih? Nemu nggak kayak gitu kan? sering banget Mbak. Sering banget kan gitu. Standarisasi size aja untuk produk yang cukup simple itu aja nggak seragam semua. Apalagi kalau untuk ekspor. Kalau kita kan enak bisa, oke, ditukar aja deh produknya, kirim lagi. Misalnya kita beli di marketplace ya. Nah, kalau ekspor gini mau ditukernya berapa lama? Terus ongkirnya gimana ya nggak sih? Oke, kita untuk produk pasar Australia, berarti size-nya seperti apa di Australia? Karena size pun ada beberapa ukuran. Ada size Asia, ada size Amerika, ada size Eropa, itu masing-masing pun berbeda kodifikasi. Kita mau ikut yang mana, itu harus pelajari. Nah, kemudian setelah standarisasi, kita tahu sertifikasi yang dibutuhkan apa. Karena untuk negara maju biasanya itu nggak mau, misalnya kita yang simple, baju misalnya itu ada bahan kimianya itu apa berlebihan nggak yang pada kimia tekstil. Karena apa, takutnya nanti bisa iritasi kulit misalnya kalau terlalu banyak bahan kimianya, apalagi kalau untuk bayi, untuk infant, untuk produk anak itu harus tes. Nah, itu sertifikasinya. Belum lagi kalau produknya makanan, nah itu lebih sulit lagi. Yang tadi saya bilang kan, belum lagi sertifikasi untuk kemasannya, apakah sudah food grade, apakah gimana-gimana, itu juga bagian dari apa sih proses. Nah, kemudian kita siapkan, ketika sudah siap, oke, riset pasar sudah, product development sudah, barulah kita keluarin promotion tools, company profile kita, kalau bisa standar GRI misalnya. Kemudian kita punya sosmed, kita punya website, itu bagian kalau semua product development dan segala macam ini sudah cukup memadai. Jadi jangan belum punya apa-apa, udah bikin company profile, udah punya website, apa yang mau dijual sih? Gitu loh. Produk dulu, udah bener dulu, baru jualan. Jangan nggak punya produk, pokoknya jualan. Oh, itu berarti kembali lagi, berarti ke eksportir jasa, bukan trader tadi ya. Produk. Gitu loh. Jadi ini sebenarnya nggak ada yang salah, cuma saya sih lebih tekankan yang punya produk, karena ini yang PR-nya cukup banyak. Gitu kan? Nah, habis punya promotion lengkap, baru kita mencari buyer. Gitu. Jadi mencari buyer tuh nggak ujuk-ujuk, wah sekarang ekspor gampang, ayo cari buyer yuk. Kan biasanya gitu ya kan. Iya. Produknya apa, pusing gitu, waduh kita nggak punya produk gitu. Ambil cuma produk orang, developingnya lebih susah karena kebijakan yang punya produk kan belum tentu mau kita ubah-ubah
Misalnya rasa, misalnya, aduh produkmu terlalu pedas, kalau mau puasa nih, bodo amat produkku udah segini laku, ngapain juga aku direpotin mau diubah lagi rasanya. Nah, repot lagi kan untuk perubahan developing produk itu tadi kan, gitu. Nah, udah kita cari buyer ceritanya kan, cari buyer, ada nih buyer. Nah, baru kita pikirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, gitu kan. Itu yang urus-urus biasanya untuk ke bea cukainya. Apakah misalnya jual kopi, oke, saya harus ke balai karantina dulu, fitosanitarinya diurus dulu, SKA-nya atau CO-nya diurus dulu gitu kan. Nah, kemudian korespondensinya jangan lupa untuk menegaskan aku dibayarnya gimana nih. Nah, itulah memang harus paham Incoterm itu gitu loh, daripada nanti kita kadang terlalu semangat ya, dikirim dulu ternyata nggak dibayar. Apalagi sekarang PayPal mau diblok. Kan biasanya kita kan pakai PayPal kan, gitu kan, yang gede-gede ya nggak sih, gitu kan. Nah, kita harus cari cara juga kalau memang mau perbankan harus dipahami gimana. Jadi cara bayar itu ujung tombak ya. Jangan dulu lepas barang kalau cara bayar atau term of payment-nya itu nggak jelas, karena akan kasihan juga kitanya. Tapi kita nggak bisa juga berharap kita dibeli dulu secara 100%, karena kan bayar kita kan nggak mau juga. Tahu-tahu dibayar, habis itu barangnya nggak dikirim. Karena komplainnya dari saya kan lama di Amerika, disampaikan orang-orang Indonesia itu mohon maaf sekali ada image nggak bagus bahwa orang kita kurang jujur. Ketika sudah dibayarkan 50% aja DP, kadang pengirimannya telat, pengirimannya nggak dikirim, QC-nya nggak jalan, kalau nggak yang dikirim tidak sesuai dengan spek. Nah, jadi kita both ways ya, baik di kita juga perlu pembayaran, tapi berikanlah yang terbaik seperti yang diminta oleh spek. Kalau enggak, barang kita nanti sudah dikirim, nggak diterima pun, kita nggak akan dapat pelunasan. Transaksi sudah dir, kemudian ketika transaksi sudah dapat DP, berarti kita produksi. Nah, ketika produksi itu jangan sampai di luar spek yang disepakati, apapun itu. Karena kalau enggak, nanti akibatnya satu, nggak dibayar, kedua, kita kehilangan pelanggan ketika nama baik kita jelek. Karena, aduh jangan beli sama itu tuh, saya beli pesannya apa, speknya dikasihnya apa. Nah, itu sering kali terjadi. Gitu, ketika produksi nggak QC. Karena teman-teman diaspora itu cukup baik ya, masih ada teman saya beli kopi 1 kontainer, nggak di QC sampai sana kopinya busuk. Dia kan bisa jual lagi, dia udah rugi 1 miliar. Gitu, itu pengalaman yang kita saling berbagi supaya kita benar-benar ingatkan teman-teman kalau untuk ekspor QC-nya harus ada orang khusus yang mengerti apa spesifikasi dan kualitas produk. Supaya ketika di pengiriman itu QC sesuai dengan yang diminta oleh buyer kita. Barulah pembiayaan, aduh dananya kurang nih, nggak punya modal untuk bikin atau apa. Nah, barulah itu kita cari pembiayaan, ada perbankan, ada investor, ada berbagai macam pembiayaan kalau memang sudah membutuhkan pembiayaan. Jadi pembiayaan itu hampir di akhir ya Mas, jangan di awal. Di awal mah kita dulu ya nggak sih? Karena sekarang bingung, oh nggak punya itu dana yang untuk ekspor. Sampai mana dulu prosesnya? Jangan belum apa-apa udah ngomongin modal dulu, sedangkan dia belum ngapa-ngapain misalnya. Gitu. Nah, baru kita delivery dengan excellent service. Kalau udah kayak gitu biasanya buyer itu akan repeat order kok gitu. Kalau misalnya kita sudah penuhi itu, siklus saya sih memang panjang Mas, siklusnya ada 10 step. Tapi memang harus itu yang dipenuhi. Dan itu penting semua Mbak ya, nggak boleh ada yang dilewati Mbak ya. Iya, itu memang urutannya. Saya sih nggak ngomong ini untuk ekspor aja sebenarnya. Untuk sebagai apa ya, lokal pun juga pasti menghendaki juga kayak gitu juga. Cuma kalau ekspor karena jauh concernnya, jadi kita jangan sampai barang di-retur, jangan sampai barang kita cacat. Kalau barang kita kirim yang simple aja, craft misalnya, catnya ngelupas terus mau gimana coba? Kalau di sini bikin deh nanti aku catin lagi atau aku ganti. Tapi kalau di sana kan udah repot. Jadi memang harus seperfect itulah kondisi yang kita delivery. Kalau enggak, lebihin deh barangnya daripada nanti banyak yang cacat, habis itu harus balik. Jadi misalnya pesenlah 100 pouch misalnya keripik pisang misalnya, kirimlah 10% lebih. Bukan apa, kalau misalnya sobek atau misalnya bocor apa itu sudah tercover. Dan itu sudah dihitung. Nah itulah perlunya menghitung biaya produksi dulu, baru menghitung biaya penjualan. Karena kita nggak matching Mas. Orang semangat menghitung biaya penjualan, tapi nggak hitung biaya produksi yang efisien. Oke. Nah, kalau nggak salah ini Bapak ya, langkah upaya-upaya edukasi semacam yang Kak Ira lakukan ini juga menjadi concern di teman-teman anggota IBC ya, Mbak Ira ya.
Oke, mungkin bisa cerita sedikit Kak Ira soal IDC sebenarnya apa sih, apa aja yang mungkin bisa dijembatani oleh IDC untuk teman-teman yang mau melakukan ekspor, Kak Ira? Oke, kalau IDC ini kan memang teman-teman diaspora yang kita kolaborasi sih sama teman-teman lembaga trainer di Indonesia, sama kementerian, sama teman-teman pasar juga di luar sana, teman-teman diaspora kita yang concern, kenapa sih produk Indonesia jarang banget, lebih banyak barang Vietnam atau Thailand. Nah, saya punya tuh yang punya supermarket A, saya punya tuh reseller ini, saya punya distributor ini. Itu biasanya teman-teman inilah yang satu menjadi market intelligence kita. Jadi misalnya, di Prancis lagi suka ini nih, atau di Prancis lagi suka buah exotic fruits misalnya, manggis atau mangga misalnya, itu kan informasi yang sangat berharga. Tinggal kita kepoin lagi, emang mangga apa, mangga gedong atau mangga arum manis atau mangga apa, itu kan beda-beda. Jangan sampai sukanya ternyata mangga A, kita kirimnya mangga B misalnya, itu kan juga salah persepsi kan. Nah, itu satu informasi perihal produk, informasi perihal pasar juga. Syukur-syukur kalau ketemu diaspora yang memang importir atau dia sebagai distributor. Jadi dia memang mensuplai produk itu ke berbagai supermarket, seperti halnya ada beberapa teman saya di Belanda, dia distributor produk-produk yang untuk di supermarket lokal yang besar-besar di Eropa gitu. Jadi memang kami diaspora memang concern kami bagaimana produk Indonesia lebih eksis di negara-negara tersebut. Jadi saya punya teman di Jepang, di Australia, di Prancis, di Amerika, sampai ke Saudi, itu concernnya sama. Gitu. Cuma tinggal bagaimana teman-teman UKM kita dapat memenuhi standar sesuai dengan apa yang ada di sana. Gitu. Karena teman-teman diaspora ini kan umumnya kan yang tinggal di sana sudah lama. Dan itu kan daily basis karena mereka tinggal di sana. Biasanya mereka entah suami, istrinya memang orang sana, sehingga seleranya pun sudah paham. Jadi mereka banyak memberikan informasi. Dan mereka sering pulang kampung loh, Mas. Kayak ini saya kedatangan teman saya dari Perancis nih, khusus untuk pembinaan suatu desa supaya desa buah dari desa itu bagaimana bisa lebih mendunia lagi gitu. Jadi memang teman diaspora luar biasa juga sih, mereka niat banget kalau mereka pengen UKM kita memang supaya naik dan bisa diekspor ke negara mereka. Dan ini terbuka untuk semua teman-teman UKM ya, Kak Ira ya? Iya, jadi kalau namanya diaspora kan memang teman-teman yang tinggal di sana ya, cuma kami berkolaborasi sama teman-teman nih, seperti dengan marketeer, seperti dengan berbagai asosiasi, dengan kementerian, dengan berbagai badan gitu kan. Tujuannya apa kalau kami itu? Supaya produk kita berdaya saing. PR-nya satu, Mas, bukan yang nggak bisa diekspor, tapi nggak berdaya saing. Itu aja. Khususnya sekarang satu, daya saing nggak hanya standarisasi, ujung tombak kedua harga. Harga kita pengen terlalu mahal, Mas. Karena orang mikir kalau ekspor pasti kan cuannya dolar. Sedangkan harga kita nggak bisa kalau misalnya mau ekspor harga mahal. Nggak diterima juga karena saingan kita negara tetangga, Mas, nggak jauh-jauh dari Vietnam, dari Thailand lebih murah. Jadi kita pun juga harus mikir gimana produk kita juga harus bisa masuk dengan harga terjangkau, nggak kalah sama harga mereka. Gitu. Oke, wow, ini komprehensif sekali Kak Ira perbincangan kita hari ini. Mungkin karena waktu sudah terbatas, Kak Ira, ada satu pesan mungkin untuk teman-teman UKM yang ingin menjajaki ekspor, singkat saja Kak Ira. Iya, kalau saya pribadi sih ingin menyampaikan prinsipnya know your product, know your market. Jadi pahami produk teman-teman, pahami pasarnya mana. Karena nanti turunannya tuh beda. Turunan buat duduknya, turunan bisnis plan-nya tuh beda. Jadi nomor satu, know your product, know your market. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Ira. Baik Bapak Ibu pegiat UKM semua, itu tadi perbincangan saya dengan Kak Ira Damayanti, Ketua Diaspora MI Export Empowerment. Silakan Clara.